Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thaha Hussein dalam karya kitabnya Al-A'mal Al-Kamilah li Thaha Hussein bagian Al-Fitnah Al-Kubra menjelaskan bahwasanya terbunuhnya Utsman bin Affan tak lepas dari gejolak politik yang memanas pada saat itu. Entah siapa yang patut disalahkan pada saat itu, permasalahannya sangat kompleks sekali. Mulai dari dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, perebutan kekuasaan dan pemecatan pejabat yang dianggap boros. Ada beberapa kelompok yang tidak puas dengan kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Mereka ini datang dari Mesir, Kufah, dan Basra. Ketiga kelompok ini berlainan kehendak dan tujuan. Kelompok dari Basra hendak menurunkan Utsman dan menggantikannya dengan Tolha. Kelompok dari Kufah hendak menghentikan dengan Az-Zubair, dan kelompok dari Mesir hendak menggantikannya dengan Ali bin Abi Thalib. Yang datang dari Basrah datang ke Madinah, lalu ke rumah Tolha. Yang datang dari Kufah ke rumah Az-Zubair, dan yang dari Mesir ke rumah Ali. Ketiga kelompok itu menawarkan khalifah kepada diri mereka masing-masing. Namun ketiganya menolak dengan sikap yang hormat. Mereka bertiga tidak hendak meruntuhkan khalifah, tetapi Sayyidi hendak memperbaiki kebijakan-kebijakan yang dipandang kurang tepat. Orang Mesir meminta supaya wali di Mesir yang diangkat oleh Utsman diturunkan dari jabatannya, diganti dengan Muhammad bin Abu Bakar. Permintaan itu telah dikabulkan dan mereka disuruh pulang kembali ke Mesir. Tetapi setelah sampai pada suatu tempat, jarak 3 hari perjalanan dari Madinah, kelihatan dari jauh seorang budak mengendarai unta. Orang itu kemudian dihentikan lajunya dan ditanya hendak kemana dan siapa yang memberi perintah. Budak itu menjawab bahwa dia budak Amirul Mukminin Utsman bin Affan, disuruh mengantarkan sepucuk surat ke Mesir. Pasukan Muhammad bin Abu Bakar menjadi kaget. Kantong surat itu kemudian dirampas. Rupanya surat itu dari Utsman kepada Abdullah bin Abu Sarah, wali di Mesir. Sampul itu terus dibuka dan dihadapkan Muhajirin dan Ansor, dan isinya adalah: bila sampai Muhammad bin Abu Bakar di Mesir bersama si Fulan dan si Fulan, hendaklah terus dibunuh. Dan isi surat yang mereka bawa hendaklah dibatalkan, dan hendaklah terus memegang jabatan itu sehingga sampai perintahku yang sah. Melihat isi surat yang sangat berbahaya itu, semua gentar, dan semua anggota kelompok itu memutuskan bahwa mereka harus kembali ke Madinah. Sampai di Madinah, mereka minta bertemu berhadap-hadapan dengan Ali, Tolha, Az-Zubair, dan Sa'ad. Di hadapan mereka itulah surat itu dibuka kembali dan diceritakan kisah penangkapan budak itu sejelas-jelasnya. Demi setelah tersiar kabar ini kepada orang banyak, semuanya mencaci dan memaki Utsman. Utsman dituduh sebagai khalifah pengecut. Sahabat-sahabat Nabi yang utama melihat huru-hara ini. Karena tak bisa didamaikan lagi, kembalilah ke rumah masing-masing dengan perasaan bingung. Rumah Utsman pada saat itu dikepung orang dari segala penjuru. Bahkan air tidak boleh dimasukkan ke rumahnya lagi dan dilarang keluar. Waktu itulah dengan sedih terdengar perkataan Utsman, "Mengapa kamu menahan air dari orang yang telah pernah membeli sumur?" Surat itu terus mereka bawa kepada Utsman seraya mereka berkata, "Engkau telah menulis surat begini terhadap kami?" Utsman menjawab, "Salah satu di antara dua boleh kamu pilih. Pertama, kalau tak percaya, kami kirim 2 utusan untuk menyelidiki. Kedua, kamu terima sumpah saya di hadapan Allah bahwa sungguh-sungguh bukan saya yang menulis surat itu." Dengan sumpah besar, Utsman telah menyatakan bahwa surat itu bukanlah dia yang menulis, walaupun di sana terdapat cap stempel cincinnya sendiri. Menurut Profesor Hamka Buya Hamka, dalam sejarah umat Islam, pengakuan Utsman itu harus dipercaya.
Sebab selama ini memang Utsman terkenal sebagai orang yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang selalu menjadi perbincangan dalam sejarah perkara ini adalah juru surat Utsman sendiri, yaitu Marwan bin Al-Hakam. Tetapi bukti pun tidak jelas juga, sehingga sampai kiamat riwayat itu akan tetap begitu keadaannya, tidak jelas. Cuma yang nyata di sana memang Utsman kurang memperhatikan laci mejanya sendiri, sehingga laci itu bisa dibuka orang dan cincinnya bisa dicapkan orang tanpa sepengetahuannya. Dan dia terpaksa menanggung dampaknya dari kejadian ini. Sementara orang semakin panas. Sebagian besar meminta supaya dia mengundurkan diri sebagai khalifah, tetapi Utsman menolak. Dia tak mau menanggalkan jawaban yang diletakkan Allah ke atas pundaknya dan disetujui oleh seluruh kaum muslimin dengan baiat sampai nyawa terpisah dari badannya. Jabatan itu tidak akan diserahkan ke orang lain. Desakan dan kepungan bertambah hebat. Segala nasihat yang diberikan Utsman dari atas rumahnya kepada orang-orang yang berkumpul dengan hati panas itu tidak mempan. Apalagi setelah terdengar berita dan bisik desas-desus bahwa ada beberapa tentara dari Syam akan mengepung Madinah dan melepaskan Utsman dari kepungan itu. Sahabat-sahabat Nabi yang utama yaitu Ali, Thalhah, Az-Zubair menyuruh anak-anak mereka masing-masing pergi menjaga khalifah di dalam rumahnya sampai menunggu huru-hara ini selesai. Jangan sampai terjadi bahaya yang lebih besar lagi. Tetapi para pemberontak itu sudah bertambah kalap. Rumah di samping rumah Utsman, kepunyaan tetangga, telah mereka naiki. Pintu rumah mereka bakar. Mereka masuk ke dalam berduyun-duyun dan sorak-sorainya. Anak-anak orang besar Madinah itu tersingkir ke tepi. Seorang pemberontak bernama Al-Ghafiqi telah menikam Utsman, orang tua yang telah ikut menegakkan Islam sejak awal dengan pisaunya. Jari istri Utsman yang bernama Nailah yang hendak membela suaminya itu mereka potong. Setelah itu mereka tarik jenggot Utsman dan mereka membunuhnya sehingga wafatlah Utsman. Sedangkan Al-Quran bernama Mushaf Utsman itu masih tergenggam di dalam tangannya. Pemakamannya pun sulit karena ribuan pihak oposisi telah menguasai Madinah. Sehingga baru beberapa hari berjalan, jasad Utsman baru bisa dikebumikan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 35 Hijriah, yakni setelah 11 tahun lamanya Utsman memerintah. Dari kisah ini, semoga kita bisa memilah dan menelaah kebenaran atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Dan itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah dukung dan nonton video ini sampai akhir. Rizky doakan semoga kalian sehat terus, lancar terus rezekinya, dan dimanapun kalian berada semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman semuanya yang baru nonton video ini, yuk dukung channel Rizky Nur Hidayah dengan cara klik like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang menarik dan menginspirasi lainnya dari Rizky. Rizky juga mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya sobat. Kalau misalnya sobat punya kritik saran, boleh banget silahkan saja tuliskan kritik saran kalian di kolom komentar, karena kritik saran kalian sangat membangun dan bisa memperbaiki Rizky dalam membuat video lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih banyak. Sekian dari Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.